Ngomong wajib on cam. Oh, On cam aja on cam semua aja biar semua. rata. Ya bebas sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TKO kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir untuk praktikum teknik kendali dan otomasi yang berjudul Sistem Kontrol Pompa Air menggunakan PID pada rumah kaca. Yang beranggotakan Mas Hendri Arisan KR, lalu saya Bagus Ratmojo, lalu ada Fajri Arif Rashid, Randi Akbar Permana, Sultan Aziz, dan Muhammad Syafiq Dia. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang kenapa kami memulai proyek ini adalah pertanian modern semakin bergantung pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu teknologi penting yang digunakan adalah rumah kaca yang memungkinkan pengendalian lingkungan tumbuh tanaman. Pengaturan kelembapan dan suhu pada rumah kaca merupakan faktor penting untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Air menjadi elemen krusial dalam menjaga kelembapan tanah dan kestabilan suhu dalam rumah kaca. Namun, sistem irigasi pada rumah kaca konvensional seringkali tidak efisien karena tidak adanya pemantauan real-time terhadap kelembapan tanah dan suhu. Akibatnya, penggunaan air menjadi boros dan distribusi tidak merata. Permasalahan lainnya adalah sulitnya menjaga suhu ruangan yang stabil. Banyak sistem penyiraman otomatis yang tidak terpusat dan tidak mampu memberikan respon cepat terhadap kondisi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengembangkan sistem kontrol berbasis PID yang mampu mengatur kerja pompa. Boleh turun? Oh, boleh turun itu slide-nya. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari proyek tugas akhir. Tujuan dari proyek tugas akhir ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol pompa air otomatis berbasis PID pada rumah kaca miniatur. Sistem ini bertujuan untuk pertama, menerapkan algoritma kontrol PID untuk mengatur kerja motor pompa air berdasarkan pembacaan sensor suhu dari kelembapan secara real time. Kedua, menggunakan metode Ziegler-Nichols yang menentukan parameter awal PID dan melakukan penyesuaian nilai guna mencapai kinerja sistem yang dioptimalkan. Yang ketiga, menganalisis performa sistem melalui simulasi untuk memastikan kemampuan mencapai kondisi steady state dengan tingkat error yang rendah. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa
membuktikan bahwa integrasi kontrol PID dan sensor lingkungan dapat meningkatkan efisiensi irigasi serta menjaga kestabilan kondisi rumah kaca miniatur. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan beberapa landasan teori dari alat-alat yang komponen-komponen dari alat kami yang kami gunakan. Pertama ada PID controller. PID controller itu merupakan controller untuk menentukan kepresisian suatu sistem instrumen dengan karakteristik adanya umpan balik atau feedback pada sistem tersebut. Nah, komponen PID ini terdiri dari 3 jenis, yaitu proporsional, integratif, dan derivatif. Ketiganya dapat dipakai secara bersamaan maupun sendiri-sendiri tergantung dari respon yang kita inginkan. Selanjutnya ada sensor DHT22. Sensor DHT22 ini merupakan sensor pengukur suhu dan kelembaban relatif dengan keluaran berupa sinyal digital yang memiliki 4 pin terdiri dari power supply, data signal, null, dan ground. Sensor elemennya terbuat dari kapasitor polimer untuk pengukuran suhu dan kelembaban. Nah, pengukuran kelembabannya dari 0 sampai 100% pada suhu negatif 40 derajat Celcius sampai dengan 125 derajat Celcius. Performa sensornya sangat stabil dalam pengukuran suhu yang lama dan jarak sensor dengan perangkat utama maksimal 20 meter. Kemudian ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor, yaitu salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterimanya. Besar nilai hambatan pada LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh sensor itu sendiri. Contoh penggunaannya yaitu pada lampu taman dan lampu di jalan yang bisa menyala di malam hari dan padam di siang hari secara otomatis. Atau bisa juga digunakan di rumah kita sendiri, contohnya sebagai lampu teras. Kemudian ada pompa. Bagaimana judul dari TA kami. Jadi pompa di sini nanti terkoneksi dengan sensor DHT22 dan sensor LDR tadi. Sensor DHT22 akan mendeteksi kelembaban dan suhu pada tanah. Jadi nanti misalkan kering, pompanya akan menyala, dan misalkan sudah tercapai suatu batas kelembaban tertentu, pompanya akan berhenti sendiri, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada CHN Bus. Jadi CHN Bus ini merupakan teknologi yang mengintegrasikan komunikasi kontrol, akuisisi sinyal, dan pemrosesan data dari berbagai komponen utama pada kendaraan listrik. Teknologi ini mendukung komunikasi yang fleksibel dalam mode multi-master yang memungkinkan setiap node dalam jaringan mengirim informasi secara aktif ke node lain kapan saja. Lalu selanjutnya di sini ada PWM atau Pulse Width Modulation. Secara umum, PWM ini adalah sebuah cara untuk memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Lalu yang terakhir ada Closed Loop Control System. Closed Loop Control System ini merupakan perangkat mekanis atau elektronik yang secara otomatis mengatur sistem untuk mempertahankan keadaan yang diinginkan atau tekstil tanpa interaksi manusia. Sistem ini menggunakan sistem umpan balik atau sensor. Control loop tertutup kontras dengan control loop terbuka, di mana tidak ada mekanisme pengaturan sendiri dan interaksi manusia biasanya diperlukan. Selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya ada simulasi dan hasil analisa. Yang pertama saya akan menjelaskan penjelasan dari programnya, di mana pengontrol dalam sistem ini bertujuan untuk menjaga kestabilan kelembaban dan suhu di rumah kaca yang masih miniatur. Nah, melalui pengendalian pompa air yang digerakkan oleh DC motor, sistem menggunakan kontrol PID digunakan untuk mengatur sinyal PWM ke motor berdasarkan data dari sensor suhu dan kelembapan yang diambil secara real time dari sensor DHT22 dan kondisi pencahayaan dari sensor LDR. Nah, prinsip dari kontrol PID ini adalah meminimalkan error antara set point dengan output aktual. Sistem ini diintegrasikan dengan CAN bus
untuk menghubungkan berbagai komponen seperti sensor, aktuator, dan pusat kendali atau PC host. Model komunikasi ini mengadopsi struktur master slave yang memungkinkan pengukuran dan pengendalian dalam partisi secara efisien. Untuk menjelaskan lebih lanjut, struktur kontrol terdiri dari 3 bagian utama, yaitu motor atau plan, kontrol PID, dan harapan dari model sistem yang diinginkan. Nah, model plan yang digunakan diasumsikan sebagai sistem orde 1 yang ditulis dengan rumus sama dengan K per TPS plus 1. Nah, rumus selanjutnya digunakan untuk bagaimana fungsi transfer controller tipe PID ini ditulis dengan domain S, yang dimana menggunakan rumus GC S sama dengan KP dalam kurung buka TIS plus 1 kurung tutup per TIS. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan bagaimana fungsi transfer hop menggunakan persamaan orde 1 yang ditulis dengan domain S. Rumusnya yaitu GH kurung buka S sama dengan 1 per THS plus 1. Rumus dasar untuk loop tertutup adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu GCL kurung buka S sama dengan GP S kali GC S per 1 plus GP kurung buka S kali GC kurung buka S kurung tutup. Persamaan GC dan GP dimasukkan ke dalam persamaan GCL yang dapat ditulis seperti di bawah ini. GCL kurung buka S sama dengan KKP kurung buka TIS plus 1 per TIS kurung buka TIS plus 1 KKP kurung buka TIS plus 1 kurung tutup. Nah, dengan demikian asumsi dari T1 sama dengan TP diperoleh sebagai berikut. KKP per TIS plus KKP sama dengan 1 per TI per KKP kali S plus 1. Jadinya TH sama dengan TP per KKP, sedangkan KP-nya yaitu TP per TH kali K. Untuk melakukan identifikasi plan atau motor, untuk menentukan nilai KP dan KI, digunakan untuk memperbaiki dari sistem kerja dari motor DC. Pada proses identifikasi, penentuan parameter ini menggunakan metode Ziegler-Nichols, sedangkan untuk metode identifikasi menentukan fungsi transfer dalam bentuk Laplace menggunakan metode RLS atau Race Curve Least Square. Proses adaptif dari algoritma RLS ini dibagi menjadi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi bobot awal filter dari nilai PO. Dan yang kedua, menghitung nilai estimasi error menggunakan persamaan seperti di bawah. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menghitung nilai gain vektor menggunakan persamaan KN, seperti rumus di bawahnya. Keempat, memperbarui nilai inverse matrik autokorelasi menggunakan persamaan PN seperti berikut. Kelima, memperbarui nilai bobot filter menggunakan persamaan BN yang dijelaskan dengan rumus di bawahnya. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu memperbesar nilai N lalu kembali ke langkah kedua. Setelah mendapatkan nilai sampling, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan dan menggunakan MATLAB. Dan hasil dari pengolahan tersebut diperoleh fungsi transfer dalam bentuk Laplace seperti persamaan. Fs sama dengan 0,714 kali S plus 67,79 per S2 plus 106,1 kali S plus 764,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai fungsi transfer dalam bentuk Laplace, kita ubah ke bentuk transformasi Z. Maka mendapatkan hasil Fz sama dengan 0,002872 Z plus 0,00128 per Z pangkat 2 dikurangi 1,299 Z plus 0,346. Nah, setelah dapat bentuk Fz,
kita ubah dalam bentuk diskrit untuk mendapatkan nilai theta estimasi menggunakan persamaan FZ sampai hingga ZK yang dijelaskan rumus di bawahnya. Sehingga estimasi dari nilai theta yaitu A1 sama dengan minus 12989, sedangkan A2-nya 0,3457, B1-nya 0,0079, dan B2-nya 0,0013. Untuk melakukan pengontrolan posisi, maka nilai plan atau motor dikalikan dengan 1/S sehingga diperoleh persamaan Fs sama dengan 0,0283/S plus 0,9865 kali 1/S sama dengan 0,08283/S2 S pangkat 2 plus 0,9865S. Selanjutnya adalah diagram blok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa scroll ke bawah. Pada diagram blok berikut, sensor akan mengirimkan data yang telah ditangkap dan akan diproses melalui kontrol PID, di mana ketika sensor DHT22 dan sensor LDR mendapatkan data tertentu, akan mengaktifkan pompa air sehingga air akan mengalir. Sedangkan jika sensor DHT22 dan sensor LDR belum mencapai target yang telah ditentukan, maka sensor akan mengirimkan data secara terus-menerus sampai data mendapatkan target untuk mengaktifkan pompa air. Selanjutnya yaitu hasil PID tuner. Bisa di-scroll ke bawah. Pengujian rangkaian PID tuner ini bertujuan untuk menguji kinerja rangkaian driver motor untuk penggerak motor DC setelah ditambahkan dengan kontrol PID. Dengan melakukan sampling per 100 ms dapat digunakan untuk mendapatkan transfer fungsi dalam bentuk lapse dan diskrit dengan menggunakan metode RLS. Bisa di-scroll. Setelah di mana metode Ziegler-Nichols diidentifikasi motor membutuhkan kurva reaksi berbentuk S untuk mengidentifikasi dua konstan yang diharapkan, waktu mati L dan waktu tunda T. Kedua konstan ini diperoleh dari sinyal masukan dan keluaran dalam percobaan. Salah satu contoh dari metode eksperimental adalah metode identifikasi yang digunakan. Dari grafik nilai PU sebesar 4,61 sampai dengan 3,2 sama dengan 1,41 dan nilai KU adalah Fs sama dengan 0,0714 S plus 67,79 per S2 plus 106 kali 1 S plus 764,5 sama dengan 19,4. Jadi osilasi akan terjadi jika menyentuh nilai KU. Kemudian setelah mencari nilai PU dan KU, selanjutnya melakukan perhitungan parameter sebagai berikut. Setelah melakukan perhitungan seperti di atas, parameter langkah selanjutnya adalah mensimulasikan kembali hasil perhitungan menggunakan metode Ziegler-Nichols sehingga mendapatkan grafik pada gambar berikut. Hasil dari perhitungan menggunakan metode Ziegler-Nichols setelah disimulasikan dengan MATLAB seperti pada gambar ternyata tidak memenuhi harapan. Karena hasil tidak memenuhi harapan, maka nilai masing-masing parameter diganti dengan KP sama dengan 11,8, KI sama dengan 16,8, dan KD sama dengan 0,01. Setelah disimulasikan dengan Simulink, maka didapatkan grafik pada seperti berikut. Jadi scroll. Setelah melakukan beberapa percobaan, grafik menunjukkan bahwa error untuk mencapai posisi yang kita harapkan ditunjukkan dari hasil uji coba setelah mencapai keadaan steady state adalah sebesar 2,32% untuk error maksimal dan juga 0,89%
untuk error terkecilnya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, sistem kontrol PID yang kami buat berhasil diterapkan untuk mengatur motor pompa air berdasarkan data sensor suhu dan kelembapan secara real-time. Lalu metode Zeiger-Nichols digunakan untuk penentuan parameter awal PID, namun akhirnya disesuaikan agar mencapai performa terbaik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai kondisi steady state dengan error maksimum sebesar 2,32% dan error terkecil sebesar 0,89%. Hal yang terakhir, sistem ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengembangan irigasi dan stabilitas lingkungan rumah kaca miniatur, membuktikan bahwa pendekatan kontrol berbasis PID dan integrasi sensor dapat diandalkan untuk otomasi rumah kaca skala kecil. Itu sekian 16. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.